Ya, jadi pada pertemuan kali ini saya akan mengajak bicara diskusi tentang software requirement ya. Saya yakin secara umum semua sudah tahu apa itu pengertiannya software requirement. Nah, saya ingin membuka sebuah pandangan dulu ya, sambil mengingatkan kembali fokus kuliah kita. Kuliah kita itu adalah melakukan manajemen pengembangan aplikasi, pengembangan software yang biasanya untuk bisnis disebut aplikasi. Nah, ini perlu dipahami oleh kita semua bahwa di dalam pengembangan software itu, proyek pengembangan software ada dua peran penting ya, bukan yang lain tidak penting, tapi dua ini jadi kunci. Satu adalah project manager yang melihat kegiatan pengembangan itu semata-mata adalah sebagai sebuah project. Hanya objek yang dikembangkannya itu adalah software atau aplikasi, begitu ya. Nah, ada satu peran lagi yang memimpin tim pengembangan aplikasinya itu sendiri, ya. Project manager utamanya itu, ya. Nah, ini dua pihak ini harus berkoordinasi satu sama lain dan harus punya interface ya, pada tahap-tahap tertentu punya bahasa untuk berkomunikasi yang saling dipahami ya. Ini yang ingin saya ingatkan. Nah, salah satunya yang kita harus paham, atau kedua tadi orang kunci tadi harus paham, yaitu software requirement. Karena ini secara teknis ya, secara teknis bahwa software itu nanti dikatakan memenuhi syarat teknis apa yang harus dihasilkan, harus dicapai, referensinya ke software requirement ini. Demikian juga pengembangannya mengacu pada software requirement. Nanti setelah selesai menguji itu, sebetulnya esensinya membandingkan apakah requirement-nya itu tercapai atau tidak ya. Bagi project manager ya, yang melihat project keseluruhan, software requirement itu juga menjadi sesuatu yang penting. Karena kriteria sebuah project dikatakan berhasil, ya salah satunya apa yang harus di-deliver oleh project tersebut, dalam hal ini software, itu harus tercapai ya. Plus sebetulnya kalau project manager itu ada hal yang lain. Tadi salah satunya secara teknis deliverable-nya yaitu software yang kualitasnya ditentukan oleh requirement itu tercapai. Kemudian ada sisi yang lain, biasanya harus on time ya, tidak lewat dari jadwal yang ditentukan. Satu lagi on budget, tidak melebihi dari rencana anggaran yang direncanakan di awal ya. Nah, oleh karena itu requirement harus menjadi perhatian bersama ya, dari sisi teknis juga dari sisi manajerial. Baik, saya lanjut ya. Nah, ini saya akan membahas teknis requirement itu apa saja, itu di bagian akhir sebagai lebih ke pelengkap saja, supaya kalau Anda bertanya-tanya requirement yang baik itu seperti apa, nanti kita lihat sepintas ya. Tapi saya ingin memberikan penekanan karena kuliah kita bukan software engineering ya. Nah, saya ingin memberikan penekanan pada prinsip-prinsip dasarnya yang harus kita pahami bersama ya. Baik, bagian pertama ini saya akan membahas tentang sesuatu yang disebut engineering practices. Jadi kegiatan pengembangan
software, aplikasi, software engineering, gitu ya. Itu tidak lain adalah proses engineering. Ya, namanya juga software engineering. Jadi artinya aktivitasnya mengacu pada kaidah-kaidah engineering, mengacu pada urutan langkah sequence dari proses engineering. Ya, nah saya akan mengajak pertama ini adalah memahami itu, karena dengan memahami ini sebetulnya nanti ada metodologi, teknik-teknik pelaksanaannya itu jadi melihatnya mudah, sama saja ya. Seperti yang ekstrim ada waterfall, ada yang agile ya. Nah, itu nanti sebetulnya sama aja. Tahapan ini pasti ada, hanya sequence-nya dimainkan begitu ya. Tidak menjadi apa, atau di dalam waterfall ini jadi 4 tahap selesai. Ya, di dalam di dalam agile gitu, termasuk scrum di dalamnya, ini akan dilakukan berulang-ulang ya. Nah, tapi mari kita lihat tahapan esensialnya apa. Baik, jadi kalau kita lihat ini ada 4 tahap besar ya. Kemudian ada di setiap kotak itu ada dua frasa sederhana begitu ya. Contohnya ada yang pertama itu understanding the problem. Kemudian di bawahnya ada yang warnanya kuning. Nah, itu sebetulnya understanding the problem, tapi dalam konteks software engineering itu jadi apa? Gitu ya, cara memahaminya. Yang atasnya itu konteks umum. Ya, jadi engineering apapun seperti itu ya. Jadi kalau dengan pengertian seperti itu, jadinya engineering practices itu, ya praktek engineering itu terdiri dari 4 tahap. Pertama, understanding the problem, memahami masalah. Artinya sesuatu yang mau kita rancang, mau kita buat, mau kita create, itu harus kita pahami. Mulai dari mengapa itu perlu, ya dan seterusnya. Oke, setelah paham, berikutnya adalah plan a solutions, merencanakan solusi. Ya, logis kan ya? Understanding dulu, kalau enggak bagaimana kita mau menentukan solusi terbaik. Karena solusi itu bukan sekedar jalan tidak jalan, tapi juga harus efektif, efisien, ya. Nah, jadi plan a solution setelah understanding. Nah, plan itu just plan, rencana, belum eksekusi. Ya. Nah, berikutnya adalah execute the plan, mengeksekusi rencana. Jadi salah kalau di dalam proses engineering rencananya tidak eksplisit, ya hanya dipikir sesaat aja oleh orang kunci, ya di dalam kepalanya, sering kita sebutnya di luar kepala katanya, padahal di dalam kepalanya maksudnya, ya. Nah setelah itu dia melakukan, sebetulnya plannya ada di kepalanya, itu bukan plan yang baik, karena kemungkinan besar kita itu bekerja secara teamwork, ya satu tim. Kalau hanya ada di kepala tidak dikeluarkan, bagaimana yang lain tahu bagaimana bisa sinergi, ya. Jadi plan itu harus eksplisit, tertulis, dikomunikasikan dengan berbagai pihak terkait, lalu execute the plan. Jadi kalau kita melihat ini, plan dan execute, mana yang lebih sulit? Sebetulnya yang lebih sulit itu adalah plan. Mana yang mungkin lebih melelahkan secara fisik, execute. Karena disitulah kita bekerja. Ya, tapi execute itu sebetulnya hanya mengeksekusi rencana. Ya, gitu ya. Nah, jadi yang waduh perlu pemikiran yang berat itu plan. Ya, execute, just execute a plan, gitu ya. Nah, fisiknya memang execute yang lelah, ya. Oke, yang terakhir adalah examine the result for accuracy, ya. Jadi menguji hasilnya.
Itu tahapan yang selalu wajib begitu ya. Kita meng-create something, meng-engineer something ya, merekayasa sesuatu pasti selalu begini. Oke, itu generik ya, mau engineering apapun. Nah, kemudian sekarang mari kita buat kontekstual terhadap pengembangan aplikasi. Understanding the problem itu apa sebetulnya? Ya, di dalam software itu eksplisitnya sebetulnya kita tuh melakukan requirement analysis, menganalisis requirement, kebutuhan. Ya, sering diterjemahkannya requirement itu kebutuhan. Jadi ya, kita berinteraksi dengan pihak-pihak tertentu, nanti kita bahas ya, untuk menanyakan Bapak Ibu butuhnya apa. Biasanya dokumen ini ada, dokumen awal ya, tapi masih sangat tidak detail. Ya, ketika requirement analysis itu mendetilkan, ya, mendetilkan, kemudian nah, hasilnya adalah sebuah dokumen requirement. Kira-kira gitu. Ya. Solusinya bagaimana? Sebetulnya di requirement sama sekali nggak membahas solusi. Ya. Nah, baik. Requirement sudah diketok. Oke, sepakat ya requirement-nya ini. Baru berikutnya adalah modeling and software design. Ya, esensinya itu desain, kata kuncinya. Mendesain. Mendesain software yang akan dibuat seperti apa. Belum coding. Ya, belum memprogram, mendesain. Biasanya dalam bentuk diagram-diagram. Analisis juga berbentuk diagram. Ya, bisa sudah menggunakan diagram, kemudian desain juga diagram. Ya, biasanya yang baku sekarang yang dipakai itu yang esensial adalah UML, Unified Modeling Language ya, itu diagramnya diagram standar. Nah, jadi plan a solution tuh ibaratnya kalau membangun rumah itu ya, gambar teknik dari rumahnya sudah ada. Jadi sebetulnya kalau kita beranalogi ke situ, ya makanya tadi saya katakan yang berat tuh plan. Kenapa? Kontraktor tuh tinggal beli bata, beli semen, ikuti gambar pasti jadi. Tapi yang menerjemahkan saya ingin rumah seperti apa, nah itu. Yang mendesainnya itu. Ya, nah, sekali lagi makanya saya katakan itu yang paling berat ya dari segi konsep pemikiran solusi. Nah, berikutnya execute a plan. Execute a plan itu tidak perlu mikir, tinggal mewujudkan apa yang ada di dalam plan. Ya, bahkan saya ingin menggarisbawahi lebih tegas supaya tidak confuse ya. Nah, ini kan di tahap execute itu adalah code generation. Ya, programmer yang bekerja mengkonstruksi aplikasi, memprogram sesuai dengan desain. Sama tukang pasang bata dan sebagainya sesuai dengan gambar arsitekturnya. Modelnya itu gambar arsitekturnya. Ya, saya tanya, boleh tidak nanti tukangnya berbeda dengan gambar? Pak, kayaknya ini kurang bagus deh, ini kurang lebar jendelanya. Saya besarin ya Pak ya. Nah, atau jendelanya tadinya kotak Pak, nggak musim kotak, sekarang tuh jendelanya segitiga musimnya. Nah, itu berkreasi, itu tukang kayunya, tukang temboknya, boleh nggak? Mestinya enggak kan? Semua ngikuti gambar dari arsitek itu, konsep dari arsitek ya. Nah, ini juga sama. Jadi, programmer itu dilarang kreatif. Gampangannya gitulah. Saya ngasih ekstrimnya seperti itu. Ya, programmer tuh dilarang kreatif. Kenapa? Karena nanti jadi melenceng dari desain awal. Programmer itu sepanjang hal-hal yang tidak ditentukan dalam desainnya, boleh tentunya.
Ya, tapi kalau dalam desain sudah ditentukan ini harus gini, gini, wah itu nggak boleh dilanggar. Ya, nah itu kira-kira ya. Kalau kita menemukan satu pengembangan aplikasi, mana desainnya? Wah, repot Pak, nanti buang waktu kalau desainnya banyak ditulis. Programmer kami sudah hebat-hebat Pak. Itu udah ngerti pasti saya kasih arahan 5 menit aja ini gini 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 udah ngerti. Wah, itu cara bikin software yang salah, cara bikin aplikasi yang salah. Itu sama dengan membangun rumah tanpa konsep, tanpa gambar. Ya, mandornya datang tiap pagi lalu ngasih instruksi, hari ini pasang bata ya di sini, gini. Nanti jadinya seperti apa Pak? Udah nggak usah tanya. Silakan aja kerjakan. Nah, itu ya. Nah, terakhir tentunya setelah code generation jadilah software. Jadilah rumah itu. Ya, tentunya harus dicek, diuji. Nah, pertanyaannya adalah mengujinya bagaimana? Di dalam konsep engineering, menguji itu sama konsepnya, yaitu membandingkan apa yang dihasilkan dengan requirement. Kata requirement-nya ada 10 fungsi. Mari kita cek 10 fungsi itu ada tidak. Ya, kata requirement-nya ini kecepatannya sejak klik maksimum sekian nih. Tidak lebih dari 1 detik. Mari kita ukur dan seterusnya. Nah, itulah seperti itu. Gitu ya. Jadi engineering practices seperti itu. Nah, lalu saya ingin berbagi sedikit ya. Ini semua saya ambil dari buku itu software engineering practitioner approach dari yang banyak dipakai itu ya sebagai buku ini buku untuk software engineering. Jadi ketika understanding the problem tadi tahap pertama, apa sih yang penting di sana ya? Penting itu adalah kita mengidentifikasikan who has a stake in the solution to the problem. Siapa yang berkepentingan dengan solusi dari yang berupa software yang mau kita bangun. Kenapa? Karena dialah orang yang paling tepat untuk ditanya. Dia yang paling ngerti sebetulnya. Software yang ingin dibuat itu harus seperti apa. Ya. Nah, yang kedua itu adalah what are the unknown. Kalau apa yang sudah diketahui biasanya tertulislah dalam dokumen awal. Ya, yang tidak rinci itu. Nah, dari situ kan masih banyak unknown. Ya, jadi yang sudah diketahui, wah ini masih menimbulkan pertanyaan. Nah, contoh sederhananya seperti ini. Ini dikatakan usernya banyak. Wah, ini usernya banyak tuh berapa ya? Nggak dikatakan. Ininya berapa? Angka banyak. Apakah 50 user sudah dianggap banyak? Atau 100, 500? Oh, jangan-jangan ini pengguna mobile phone. Si usernya. Bisa 10.000, bisa 20.000. Nah, nanti kan desainnya harus memperhatikan. Lalu, can the problem be broken down into smaller subsystems? Nah, jadi saya anjurkan Anda semua, kalau belum familiar ya, cari kata kuncinya di system thinking. Bacanya yang versi ringkas saja lah, yang wiki lah. Ya, tapi pahamilah system thinking. Jadi di situ ada ini ya pembahasan lebih mendalam esensialnya kalau kita melihat sesuatu tuh bagaimana secara sistem. Nah, itu bagusnya dibaca ya. Intinya sama dengan ini nih. Ya, can the problem be broken down into smaller subsystem. Jadi kita itu dianjurkan melihat sistem tuh jangan menikmati sistem yang kompleks. Nanti pusing juga kita memikirkan solusinya. Jadi apakah kita bisa slicing ya, dipilah-pilah sistem itu jadi subsistem, sehingga setiap subsistem jadi tidak complicated, jadi lebih simpel dipikirnya ya, kira-kira seperti itu. Kalau perlu subsistem
di breakdown lagi jadi sub sistem, ya. Nah, itu prinsip system thinking salah satunya seperti itu. Lalu, can the problem be represented graphically? Ya, can analysis model be created? Jadi, apakah kita bisa merepresentasikan si pemahaman kita terhadap sistem yang mau dibuat itu secara grafis? Ya, grafis itu tidak berarti, waduh harus bikin gambar yang bagus gimana. Ya, tentunya gambarnya rapi bagus saja. Tapi esensinya bukan itu ya. Esensinya itu adalah seperti apa ya, peribahasa kan ada ya, satu gambar itu bisa merepresentasikan lebih dari 1.000.000 kata. Ya, kira-kira gitu kan ya. Jadi kalau kita menceritakan semua itu dengan tulisan, dibacanya lambat, lalu bisa salah nulis dan sebagainya. Tapi kalau dengan gambar, diagram, maksudnya diagram sederhana, itu akan jauh lebih mudah. Ya, di sini kalau perlu UML itu diadopsi lebih awal. Ya. Baik, yang berikutnya adalah plan the solutions ya. Have you seen similar problem before? Apakah kita sudah melihat problem yang similar, serupa, mirip gitu sebelumnya? Kenapa pakai before sebelumnya? Jadi begini, ketika melakukan sesuatu, apakah ada pengalaman di masa lalu yang mirip dengan yang akan kita kerjakan? Kalau ada pengalaman masa lalu, maka gunakanlah pengalaman itu. Ya, mengapa? Karena mungkin sudah proven yang masa lalu itu sudah pernah diuji, pernah didiskusikan, tahu kelebihan kelemahannya di mana. Ya, jadi tidak perlu mikir, wah pokoknya saya nggak mau yang tersangkut paut dengan yang lalu. Ya, saya mau mikir lagi dari nol, nggak begitu, terlalu lama nanti. Ya, tapi dengan catatan, yang kedua nih, has a similar problem been solved? Apakah pengalaman masa lalu itu sudah memperlihatkan satu hasil yang baik, sudah solve the problem. Artinya jangan, wah ini kan mirip dengan proyek kita yang itu. Nah, pada proyeknya berantakan gitu, yang itu tuh. Nanti kita malah nyontek yang berantakan gitu ya, proyek kita yang sekarang ikut berantakan juga. Jadi harus yang hasilnya baik kita adopsi, ya, mempercepat sekaligus meningkatkan kualitas. Can a problem be defined? Nah, ini berkaitan dengan tahap sebelumnya tadi, ya. Apakah kita bisa membagi menjadi sub problem, subsistem, ya. Nah, itu apakah ternyata bisa atau enggak dibagi-bagi itu tadi, ya. Can you represent a solution in a manner that leads to effective implementation? Jadi banyak cara mencapai tujuan kita, tapi ada yang efektif, efisien yang mana, ya? Apakah yakin cara yang ini itu menggiring kita dengan baik ke arah yang pasti tercapai dengan kualitas yang diinginkan. Dan terakhir execute the plan. Ya, does the solution conform to the plan? Is source code traceable to the design model? Jadi ini di tengah nih, di tahap eksekusi. 3 ya, tahap eksekusi itu. Nah, ini apakah solution conform to the plan? Jadi maksudnya gini, termasuk is source code traceable to the design. Apakah di dalam eksekusi kita mengikuti plan atau tidak? Karena kalau tidak mengikuti plan, wah nanti ini tidak dijamin lagi. Nanti saling menyalahkan, ya. Oleh karena itu harus diyakinkan sesuai plan dan bukan diuji nanti di belakang ya sambil jalan. Makanya ada
Tadi saya maaf kurang menekankan, ada software testing, ada software quality assurance. Kalau quality assurance itu biasanya lebih ke menekankan tahapan-tahapan itu dilakukan dengan benar tidak, termasuk meyakinkan bahwa kita mendesain sesuai plan begitu ya, eksekusi coding sesuai plan atau tidak. Is each component part of the solution probably correct? Has the design and code been reviewed, or better, have correctness proof been applied to the algorithm? Jadi saya kira ini masih spiritnya sama dengan yang atas ya. Intinya adalah meyakinkan proses ini ya, proses desain sama dengan implementasinya, kemudian itu diyakinkan dengan sebuah mekanisme yang terpercaya ya. Lalu, is it possible to test each component part of a solutions? Jadi menguji sebuah sistem yang kompleks, software yang kompleks itu akan di satu sisi mungkin efektif kalau kita ngujinya, ya sudahlah, ujinya nanti aja sekalian kalau sudah jadi. Nah, kalau ternyata hasil uji excellent, ya alhamdulillah, jadi cepat ngujinya, ya. Tapi ketika menguji hasilnya tidak sesuai harapan, kita akan dihadapkan pada kesulitan. Ini sebetulnya modul mana yang bermasalah, submodul, sub-submodul yang mana, dan seterusnya yang bermasalah, atau komponen yang bermasalah yang mana. Oleh karena itu, di dalam pengujian biasanya dianjurkan tidak hanya sekali menguji di akhir, tapi setiap komponen-komponen yang sudah dinyatakan selesai, kita uji, kita periksa. Ya, karena kemungkinan ya, komponen ini akan menjadi basis untuk subsistem yang lebih besar. Ya, kalau membangun rumah itu, membangun gedung, tidak diuji nanti sekali saja diperiksanya kalau sudah jadi, ya. Nah, tapi mulai dari baru pilar betonnya itu sudah dicek, besinya bahkan sebelum dicor dengan betonnya itu besi betonnya dicek dulu, betul nggak nih? Harus ada berapa besi, ya, diameternya berapa, dan seterusnya. Kalau udah oke semua, oke, silakan cor. Setelah dicor, betul nggak nih? Dimensinya jadi sekian kali sekian, dan seterusnya. Ya, nah itu examine the result. Ya, oke, sampai di situ mudah-mudahan punya pemahaman yang sama sekarang ya tentang engineering practices ya. Proses engineering secara umum. Berikutnya, nah ini saya akan mengajak melihat the importance of requirement. Betapa pentingnya ya proses mendefinisikan requirement dengan baik begitu. Ya. Ini juga saya kutip dari sebuah buku, tapi saya kira saya sengaja kutip karena ini ya, ini mudah-mudahan jadi selalu diingat oleh kita begitu ya. Jadi ini menceritakan sebuah nightmare lah, kondisi nightmare, ceritanya begitu ya. A customer walk into your office. Ya, office itu adalah kita ya sebagai developer ceritanya, software engineers ya, yang siap membantu berbagai pihak customer kita dalam mengembangkan software ceritanya. Jadi a customer walk into your office, sit down, look you straight in the eye, and say. Jadi ya, terjemahan bebasnya ya, duduk lalu melihat dengan tajam pada kita, gitu ya. Nah, lalu setelah melihat tajam, dia berkata nih customer kita itu, I know you think you understand what I said, but what you don't understand is what I said is not what I mean. Jadi kurang lebih
di terjemahan bebas kurang lebih mengatakan, ternyata kamu nggak ngerti apa yang saya maksud lah, kira-kira gitu. Ya, jadi artinya kita salah menangkap requirement-nya itu. Akhirnya software itu jadinya salah, tidak sesuai harapan, gitu ya. Ketika menggali requirement, oh ya Pak, ngerti Pak, siap, siap, siap. Oh, kita salah ngerti gitu kan. Nah, itu seperti itu. Nah, ini menarik juga nih. Ada Fred Brooks ya, ahli software engineering juga. Beliau memberikan satu statement yang menarik untuk kita selalu pikirkan. The hardest single part of building a software is deciding what to build. Jadi bagian paling sulit dari membuat software itu adalah menentukan apa yang ingin dibuat, bukan membuatnya. Ya, jadi itu artinya membuatnya tuh lebih gampang. Dalam pengertian membuat itu sebetulnya ketika sudah jelas requirement-nya, ya sudah jelas desainnya, ya membuat itu coding itu gampang. Sama, membuat gedung 100 lantai juga gampang. Sepanjang desainnya sudah ada. Tinggal cari duitnya, cari yang kerja, pasti jadi. Gitu. Ya. Nah, ini jadi sekali lagi, bagian paling sulit dari membuat software itu adalah deciding what to build, menentukan apa yang harus dibuat. Nah, dari mana tahunya apa yang harus dibuat itu? Ya itulah tadi proses menggali requirement. Itu adalah deciding what to build, ya. Kita harus dapatkan informasi yang lengkap dari sumber yang tepat dan seterusnya. Baik. Lalu ini ada angka yang menarik ya. 40 sampai 60% dari project software failures ya. Kesalahan dalam software atau defect merupakan hasil dari poor software management and poor requirement definition. Jadi di sini dikatakan software yang buruk 40 sampai 60% itu bukan karena programmernya buruk. Nah, walaupun itu ada faktor itu, tapi yang paling berperan itu adalah satu manajemen. Kenapa manajemen? Ya karena semua di-manage di dalam manajemen itu, termasuk pengujian. Ya, termasuk barangkali bahwa requirement-nya kata project manajernya, wah kita sudah kepepet nih waktunya. Sudahlah, requirement-nya dipercepat. Nah, padahal itu bagian yang paling penting. Ya, yaitu terkait dengan manajemen. Ya, satu lagi explicit poor requirement definition. Ya, jadi kita menganggap kalau requirement kan ecek-ecek lah. Gampang, itu tinggal ngobrol-ngobrol, nanya, Pak fungsinya apa saja. Nah, seperti gampang, tapi itu akan membentuk software yang mau kita buat seperti apa. Ya, nah ini tolong disadari. One of the biggest issues in the time you have available for writing the requirement. Ya, jadi salah satu isu terbesar begitu ya kira-kira di dalam pengembangan software itu adalah time, waktu atau total waktu lah ya. Total waktu yang kita sediakan, yang kita luangkan untuk menulis requirement. Jadi banyak yang terjebak menganggap yang sulit itu adalah kegiatan betul-betul mengembangkan softwarenya, coding, menganggapnya begitu. Padahal itu bukan. Coding itu ya perlu keahlian, tidak sederhana juga, tapi itu lebih serba pasti sebetulnya. Tapi kalau kita bicara requirement, tidak hati-hati, banyak yang tidak tergali, itu akan menjadi kesalahan beruntun. Ya, kesalahan beruntun di ujungnya jadi salah. Di ujungnya tidak tepat. Kenapa? Karena semua proses berikutnya mengacu pada requirement. Ya,
Jadi kalau seorang arsitek ketika ngobrol dengan dengan yang ingin punya rumah, nah, dia tidak banyak bertanya, pasti banyak sesuatu yang tidak tersampaikan karena tidak ditanyakan, ya, tidak tersampaikan, akhirnya jadilah rumah tidak sesuai harapan, ya, karena waktu untuk ngobrol, untuk menggali keinginan, menggali requirement itu kurang, ya. Sometimes when the deadline is very tight, the developer may start working before you complete the requirements. And this can cause a lot of problem later on. Jadi, ya tadi, menganggap mendefinisikan requirement tuh enteng lah itu sih, nggak terlalu penting. Nah, ya pada super penting karena memang di situ hanya ngobrol, tidak ini ya, tidak belum action. Nah, ini yang diceritakan di sini adalah bahwa katakanlah ada proyek pengembangan perlu waktu 1 tahun ya, saking kompleksnya si aplikasi yang ingin dibuat ya. Lalu 1 tahun itu terlambat mulai ya. Nah, sehingga waduh waktu kita sudah hilang nih 1 bulan, kata project manager. Tadinya menggali requirement tuh 1 bulan, 4 minggu, atau bahkan 6 minggu. Kata ininya, makanya ini saya menganggap ini jadi penting ya. Kata project manajernya, wah ini kita susah nih ngejar waktu ini. Sudahlah, kan kalau requirement tuh hanya ngobrol-ngobrol ya. Beda dengan membuat softwarenya, nanti itu tidak bisa ditawar softwarenya jadi apa tidak. Nah, sehingga dia memerintahkan, udahlah dari 6 minggu silahkan ngobrol sampai malam, 2 minggu selesai. Nah, si itunya, penggalian requirement-nya itu. Sehingga ketemu siapa harusnya ngobrol setengah hari, hanya setengah jam. Ketemu siapa lagi harusnya ngobrol setengah hari, yang lain hanya ya 1 jam dan seterusnya. Banyak informasi yang tidak terserap, keinginannya harus bagaimana. Akhirnya apa yang terjadi? Software yang dibangun tidak sesuai harapan. Software yang dibangunnya mungkin sesuai requirement, tapi requirement-nya salah tadi. Karena waktunya dibatasi, banyak yang tidak tergali. Ya, nah, itu yang jadi masalah. Jangan sampai terjadi. Jadi akhirnya kesimpulan sampai titik ini, we have to conduct requirement engineering. Kita harus melakukan proses penggalian requirement dengan sebaik-baiknya. Nah, ini ada yang mengistilahkan saking penggalian requirement-nya saking pentingnya, ini dianggap engineering tersendiri. Ya, makanya muncul istilah requirement engineering. Ya, sebetulnya ini adalah tahap awal dari sebuah kegiatan software engineering. Ya, tahap awalnya requirement engineering. Ya, ini kalau ditelusuri ini kartun seperti kartun begitu ya, komik begitu. Kalau ditelusuri ini satu tahap memperlihatkan 2 pihak ini. Satu pihak developer yang sudah dibayar untuk mengembangkan aplikasi, lalu developer itu kira-kira menagih kepada yang membayar, begitu ya. Pak, gimana nih requirement-nya supaya kami bisa bekerja, kurang lebih gitu. Kata yang membayar karena nggak paham, gitu ya. Saya kan sudah bayar kamu mahal-mahal, kok masih bikin saya pusing? Kira-kira gitu ya. Nggak mau lagi dipusingkan dengan requirement, padahal requirement itu nggak bisa dibuat oleh yang tim ininya ya, developernya. Requirement itu justru datang dari yang membayar, yang memesan, yang menginginkan. Stop sampai requirement itu nanti diterjemahkan jadi sistem software yang memenuhi requirement. Ya,
Jadi patokan nanti software itu berhasil atau tidak, pemenuhan terhadap ketercapaian requirement. Ya, baik. Ada tahapan umum ya, requirement proses engineering untuk mendefinisikan requirement. Ya, jadi sekali lagi requirement engineering adalah tahap awal dari 4 tahap besar engineering, termasuk software engineering. Ya, secara definisi requirement engineering itu adalah provide the appropriate mechanisms for understanding what the customer want. Ya, understanding what the customer want. Jadi understanding pihak yang membayar, yang memesan software, pembuatan software. Ya. Lalu analyzing need, assessing feasibility. Jadi feasibility-nya harus dilihat. Jangan-jangan dia meminta sesuatu yang impossible, harus kita jelaskan. Ya, misalnya saja seseorang yang punya uang berpikiran maju langsung mengundang developer, Pak bisa nggak tolong buatkan aplikasi untuk menjadi robot menentukan sebuah saham itu jual atau beli. Nah, ya seperti itu. Lalu Pak, nanti datanya dari mana? Nggak ngerti saya urusan itu. Pokoknya bisa nggak Bapak? Nah, gitu kan. Padahal visibility-nya, visible apa tidak kan, itu kalau pakai AI harus ada data untuk pembelajaran. Datanya punya kecukupan, punya kualitas, dan sebagainya. Ya, nah, ini disitulah visibility-nya memungkinkan atau tidak. Ya. Lalu ada negotiating, jadi kadang-kadang menegosiasikan berbagai solusi, ya. Kemudian specifying the solution unambiguously, ya. Menyatakan spesifikasi solusi sedemikian rupa tidak ambigu, tidak multi interpretasi, ya. Lalu validating the specification, memvalidasi, dan terakhir managing the requirement, mengelola requirement itu dalam sebuah siklus manajemen. Karena bisa jadi requirement itu di tengah jalan, ya walaupun pakai waterfall teorinya tidak boleh berubah, tapi kalau yang membayar kita mengatakan, Pak ini perintah direktur nih harus ada perubahan, ya apapun pasti kita lakukan juga ya. Oleh karena itu ada siklus manajemen yang harus kita jalankan. Nah, tadi definisi tadi kalau digambarkan dalam tahapan-tahapan kira-kira menjadi ini sama. Ini wujud dari ini kalimat ini. Ya. Nah, jadi kalau kita mau membuat requirement yang baik ya, menjalankan proses requirement engineering yang baik, rekomendasinya itu adalah menjalankan 6 tahap ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, mengelola 6 proses ini, itulah yang disebut requirement management. Ya, jadi apa saja 6 itu? Inceptions, elicitations, ya, elaborations, negotiation, specification, dan validation. Ya, baik, kita mulai ya. Kita jabarkan satu-satu. Jadi tahap awal ya. Nah, saya berikan nomor tuh di pojok kiri atas ya. Tahap awal kan inception, cocok ya. Inception nomor 1. Gitu. Jadi inception adalah sebuah tahap awal, tahap beginning, tahap mulai, ya. Nah, apa yang penting di sini? Pertama, kita harus sadar betul, ya. Tahap awal ini bukan tahap yang kurang penting, justru tahap paling penting.
ya. Kita harus berpikiran seperti itu, bahkan kita manfaatkan tahap awal ini menjadi sesuatu yang jadi penting buat kita, efisien bekerja buat kita, dan seterusnya. Kalau sebuah proyek dimulai itu biasanya pertemuan pertama itu sering diistilahkan dengan kick off meeting, ya, kick off meeting. Beberapa institusi, terutama maaf saja pemerintahan gitu ya, seringkali kick off meeting itu jadi hanya seremonial aja begitu. Yang ada pejabat yang posisinya tinggi, ya pidato-pidato, wah ini proyek sudah mulai. Padahal esensinya bukan itu sebetulnya. Kick off meeting itu adalah pertemuan pertama yang harus kita manfaatkan, ya, karena di situ biasanya tadi pejabat ada atau orang yang punya kepentingan hadir semua di sana. Kalau saya terlibat pekerjaan, kick off meeting itu biasanya saya sebagai pihak yang dibayar mengerjakan itu akan mempersiapkan sebuah presentasi sebaik-baiknya. Dan presentasinya itu dalam konteks kita itu adalah memancing, ya, memancing supaya pihak-pihak yang berkepentingan semua keluar pendapatnya, ya, keluar pendapatnya sehingga ya itu udah mengurangi waktu kita. Ketika kita datang lagi ke yang bersangkutan, itu sudah jadi pertemuan kedua. Karena sebagian informasi sudah keluar di pertemuan pertama, ya. Jadi itu inception seperti itu. Nah, pertanyaan atau informasi apa yang harus kita gali di tahap inception ini? Biasanya informasi yang sangat umum. Tapi jelas walaupun umum, informasi itu harus berharga buat kita, ya, harus berharga. Jadi bukan karena umum, wah ini nggak ada gunanya nanya itu. Ya, kita harus pikirkan sesuatu yang sangat sangat penting, ya, umum tapi penting untuk kita ketahui. Masih inceptions, ya, di sini biasanya establish a basic understanding of the problem. Jadi kita harus paham atau menggali pemahaman, ya, ini sebetulnya masalahnya apa sih? Kenapa perusahaan ini menyewa kita untuk mengembangkan aplikasi, padahal aplikasinya sudah ada. Nah, kita harus paham. Mungkin fungsi-fungsinya tidak lengkap, mungkin platformnya tidak bagus, platform jadul, ya, dan sebagainya. Yang kedua, the people who want a solution. Kita harus identifikasikan siapa nih yang tampaknya paling paham ini. Solusi ini sebetulnya harusnya bagaimana? Nah, kita tandai orang tersebut. Kalau tadi ada kesempatan diskusi, dialog, tanya langsung di kick off itu misalnya. Ya. Lalu the natures of the solution. Ya, jadi solusi yang diinginkan tuh nature-nya seperti apa? Ya, misalnya saja begini. Wah, saya ingin solusi yang dua platform. Itu PC dan mobile. Saya ingin solusi yang bisa diakses dari manapun, tidak harus dari kantor. Ya, itu contoh-contoh keinginannya yang harus kita identifikasikan. Lalu the effectiveness of preliminary communication and collaboration between customer and developer, ya. Jadi sekali lagi kita harus mindsetnya itu ini adalah kesempatan untuk menggali informasi, kesempatan untuk membangun komunikasi, ya, karena kita akan sering berkomunikasi dengan pihak-pihak. Baik, yang kedua ini, ya, yang kedua itu tadi elicitation, ya. Yang kedua ini elicitation, ya. Saya nanti nggak akan kembali lagi ke gambar ini, tapi kita ngurut 1 sampai 6. Jadi elicitation itu adalah how the system ini yang harus kita gali, harus kita lakukan. Pemahaman. How the system or product fits into the need of the business. Jadi kita harus pahami aplikasi yang akan dibangun itu
itu kan pasti menjadi bagian dari sebuah proses bisnis. Nah, proses bisnisnya harus kita pahami. Dan bagaimana aplikasi kita menjadi bagian dari proses bisnis itu. Apakah untuk proses bisnis tersebut ada 5 aplikasi yang kita itu hanya salah satunya. Atau yang harus kita bangun itu di total solutions untuk seluruh proses bisnis dan sebagainya. Ya. How the system is to be used on day-to-day basis. Ya. Jadi bagaimana itu digunakan sehari-hari, ya, oleh siapa, karakteristik orang yang menggunakannya seperti apa dan sebagainya. Ya. Sebagai contoh begini, sebuah organisasi atau perusahaan baru saja mengupgrade ini ya, mengupgrade sistem keuangan, aset manajemen dan sebagainya ke versi yang baru. Ternyata versi yang baru itu baru tersedia dalam versi bahasa Inggris saja. Nah, ini tidak dipikirkan ini nanti ketika day-to-day basis use-nya, penggunaannya, apakah orang kita ini tidak semua siap tidak bahasa Inggris, ya. Nah, ini jangan-jangan nanti hal yang sangat sepele jadi salah. Ya, begitu kita tekan enter, wah, ternyata itu maksudnya kirim uang atau kirim email lah, kirim data gitu. Ada keterangan di situ di tengah, sending. Wah, kalau yang ngerti bahasa Inggris, sending itu masih sedang proses ya, pengiriman. Kalau sudah terkirim beda lagi nanti pesannya. Tapi kalau yang bahasa Inggrisnya pas-pasan, send itu kan kirim kan? Oh, berarti ini sudah dikirim. Bisa jadi setelah sending ditunggu 10 detik keluar. Send error begitu kan ya. Nah, ini contoh sederhana seperti itu. Problem in elicitations ya. Nah, jadi apa masalah-masalah yang sering terjadi di dalam tahap elicitation? Pertama adalah scope ya, ruang lingkup. Nah, jadi biasanya ketika kontrak awal satu pihak dinyatakan pemenang tender begitu ya, dokumen yang berlaku itu hanya scope. Kita pernah bahas ya scope sebelumnya. Nah, lalu scope itu semacam requirement, tapi terlalu global, tidak detail ya. Nah, requirement itu sebetulnya mendetilkan scope gitu ya. Jadi super detail ya. Nah, ini seringkali ketika didetilkan mulai ada apa tuh? Ada tanda tanya. Ini termasuk nggak ya? Ini termasuk nggak ya? Bagi pihak yang membayar pasti kecenderungannya, oh iya Pak, ini masuk. Bagi kita diiyakan semua, wah jadi banyak nih kerjaan gitu kan ya. Nah itu jadi makanya ini problem ya, kita harus wise menerima mana yang pantas-pantasnya masuk, lalu juga kalau yang tidak pantas, wah ini harusnya enggak pernah disebut-sebut dan enggak ada hubungannya secara langsung. Ya kita hindari tapi dengan bahasa yang diplomatis gitu ya. Lalu juga problem of understanding. Kadang-kadang ada satu hal tapi pemahamannya, sudut pandangnya berbeda. Satu lagi adalah problem of volatility ya. Volatile itu apa ya, bisa berubah. Ya, jadi kita harus identifikasikan juga hal-hal apa yang berpotensi sambil jalan ini berubah. Supaya apa, jangan jadi susah di tengah jalan nanti, ya. Oke. Itu yang kedua ya. Lalu yang ketiga ini elaborations. The information obtained from the customer during inception and elicitation is expanded and refined during elaborations. Jadi tadi ini ya, menggali-gali informasi tahap 1 dan 2. Kemudian elaboration itu lebih ke expand atau refine, memperjelas, menajamkan
memperhalus begitu ya, kira-kira seperti itu. Jika memungkinkan tadi selalu pikirkan bahwa hasil kesimpulan obrolan kita itu kalau perlu buatlah gambar. Ya, gambarnya dianjurkan UML. Karena UML itu mudah sebetulnya. Misalnya, Pak, nanti siapa aja pengguna sistem ini? Oh, ini nih. Ada bagian ini, nanti IT yang ini yang ngurus usernya. Lalu ada ini inspektorat dan sebagainya. Nah, itu kan oke, saya gambarkan ya Pak ya, ini seperti orang-orangan. Ini kita kasih label user biasa. Ini orang-orangan lagi inspektorat dan seterusnya. Gitu ya, yang dimaksud start using UML seperti itu. Dan di sini kita finishnya dari tahap elaboration ini harus keluar informasi, function, dan behavior. Informasi itu kira-kira in-out. Jadi kalau aplikasi kita ini kita anggap black box, kotak begitu, kotak yang menjalankan proses atau fungsi, ada data masuk, kemudian ada hasil proses yang keluar. Jadi data in, data out, atau data in, information out, itu harus definitif setelah tahap elaboration ini. Ya, makanya harus ada gambar, sehingga gambar itu mudah diperlihatkan kepada kepada para pihak yang memberikan informasi. Kita berikan klarifikasi lagi. Nah, jadi software yang complicated, bayangkan, nggak mungkin itu seminggu selesai mendetilkan requirement, ya bisa sampai sebulan. Mengapa? Karena ngobrolnya mencari waktunya aja, schedule-nya udah susah. Kemudian setelah ketemu, hanya bisa 2 jam, belum selesai, sambung lagi besok. Setelah lengkap, kita yang bekerja. Setelah bekerja, kita presentasikan ke mereka, konfirmasi. Kata mereka, wah ini nggak gini Pak, maksudnya salah Bapak nangkepnya. Nah, kita koreksi lagi. Nah, itu kan bayangkan itu bisa sebulan sendiri ya sampai itu semua. Nah, apa yang penting di sini? Nah, sampai batas-batas tertentu, kalau ada hasil sementara, buatlah dokumen yang rapi ya. Ada didukung oleh ini tanggal berapa, diperiksa oleh siapa. Nah, jangan lupa minta paraf atau tanda tangan. Ya, mengapa? Karena kalau tidak, nanti kalau berubah-ubah, kita bisa memperlihatkan bahwa ini dulu kan sudah disepakati begini Pak, Bu, gitu ya. Nah, ada tanda tangan Bapak, tanda tangan Ibu ada di sini atau parafnya. Itu gunanya ya. Lalu tahap 4 ya. Jadi setelah tadi mulai jelas input output ya, tadi function, fungsi-fungsinya, proses yang harus dilakukan oleh software. Nah, satu lagi tadi behavior ya, apa bedanya kalau fungsi itu yang prosesnya apa? Tapi proses itu kan bisa dijalankan cepat, lambat, ketelitiannya berapa dan sebagainya. Nah, itu yang disebut behavior. Perilakunya bagaimana, ya itu juga harus didefinisikan ya. Jadi si sosok softwarenya dari tahap 3 itu sudah mulai kelihatan ya, softwarenya akan kira-kira seperti apa wujudnya ya. Nah, kadang-kadang kita kan sudah mulai menyepakati bentuknya akan seperti apa. Nah, ketika menuju ke sana, atau dari situ kita menuju ke arah nanti implementasinya akan bagaimana, mungkin ada hal-hal yang setelah kita evaluasi, waduh, ternyata ini jadi seolah-olah banyak keinginan baru yang tidak tercatat sebelumnya. Di dalam tornya, KAK-nya itu tidak ada ini. Kita harus mengerjakan ini. Sementara dari obrolan kita jadi banyak muncul dan seterusnya. Ternyata datanya tuh tadinya kita kira cuma sedikit.
ternyata dasarnya luar biasa banyaknya dan seterusnya ya. Nah, inilah tahap negosiasi. Kita kemukakan tentunya dengan bahasa yang baik, bersahabat, jangan konflik di depan ya. Tapi intinya serendah apapun perbedaan bisa kita sebut konflik istilahnya ya. Nah, jadi karena negosiasi itu sebetulnya mencari titik temu ya, ketika ada perbedaan, konflik, cari jalan tengahnya, itulah negosiasi ya. Nah, jadi di tahap ini semua yang confuse kita harus munculkan. Jangan ditunda karena itu akan jadi bom waktu. Ya. Nah, kita harus memperlihatkan satu alasan-alasan yang cantik lah, yang masuk akal. Ya. Kira-kira seperti itu ya, negosiasi seperti itu. Salah satu arahan ketika negosiasi itu selalu berpikir prioritas. Ya, jadi ada prioritas-prioritas yang kalau kita sepakat prioritas yang mana, maka akan lebih mudah mengeliminasi. Kalau gitu ini kita tunda dulu. Yang ini lebih penting. Nah, gitu. Mudah menggiring pada sesuatu yang kita sepakati mana yang lebih penting ya. Ya, jadi tadi di 3 itu jadi hasilnya, di 4 itu negosiasi kalau ada, mudah-mudahan tidak ada, biasanya selalu ada sekecil apapun ya. Nah, setelah itu berarti sebetulnya sudah selesai. Jadi yang kelima itu istilahnya di sini specification ya. Semua kesepakatan kita tentang requirement itu kita wujudkan dalam dokumen yang formal. Ya, dokumen formal di sini dikatakan written dokumen, ada graphical model seperlunya, ada perhitungan-perhitungan juga cantumkan. Ada skenario-skenario yang mungkin terjadi, misalnya kalau software-nya untuk perbankan, bagaimana kalau pada saat transfer gagal transfer, ya skenario-nya bagaimana kalau mau transfer saldonya kurang, dan seterusnya. Termasuk apakah kita mau membuat atau harus membuat prototipe. Ya, nah, ini kan tergantung pendekatan kita. Kalau pendekatannya waterfall, berarti tidak ada prototipe, software kita baru jadi di akhir ya. Kalau pendekatannya yang agile, pakai Scrum misalnya, nah itu ada siklus ya, siklus yang berulang. Setiap siklus, satu siklus sebetulnya ada prototipe yang makin lengkap fungsinya, makin lengkap. Nah, itu kita nyatakan semua dalam dokumen yang kita sebut SRS. Software Requirement Specification. Ya, nah, jadi jangan sampai salah ya. Jangan berpikiran yang disebut specification itu adalah requirement. Enggak. Specification itu spesifikasi. Bisa menspesifikasikan requirement, bisa juga menspesifikasikan sesuatu yang bukan requirement. Kalau kita ini membeli produk apapun ya, misalnya beli laptop lah ya, atau beli handphone gitu ya. Nah, kemudian ada bukunya di dalamnya, kita baca bukunya, ada satu halaman ini specification. Tapi bukan requirement karena kita pemakai, bukan pembuat ya, tapi istilahnya specification. Nah, itu tuh biasanya product specification atau system specification. Jadi spesifikasi dari produk yang sudah jadi tersebut. Sedangkan yang kita maksud di sini specification dari produk yang akan dibuat. Atau dengan kata lain specification dari requirement. Ya. Nah, baik, terakhir sebetulnya ini yang terakhir itu hanya memvalidasi saja.
apakah requirement-nya sudah benar atau tidak. Bentuknya bagaimana? Kita undang ke para pihak yang dulu menjadi sumber informasi, memberikan informasi untuk requirement. Lalu kita presentasi, katakanlah begitu, ya. Nah, setelah itu nanti kita sepakati. Oh, ini udah benar semua. Oke, Pak. Kalau begitu tolong maaf, Bapak tanda tangan di sini. Ibu tanda tangan di sini. Nah, gitu. Pada saat pertemuan ada daftar hadir, ada notulensi rapat ya dan seterusnya, sehingga ketok palu tuh requirement selesai. Kalau kita bicara waterfall, maka tahap pertama selesai. Kita masuk tahap kedua, ya, dan tidak pernah balik lagi ke tahap pertama setelah itu. Itu kalau waterfall, ya. Ya, ada pertanyaan barangkali sampai di sini? Cukup jelas, Pak. Cukup jelas ya. Baik. Nah, itu semua harus ada kerangka manajemen. Mulai dari manajemen dokumen, manajemen waktu ya, manajemen siapa-siapa pelaksana dalam rangka membangun requirement. Oke ya, jadi sampai di sini. Kemudian di dalam membangun requirement itu cukup sering kalau requirement itu banyak, ya biasanya requirement itu lumayan banyak untuk software itu kalau sampai detil-detil ya. Misalnya katakanlah, oh kalau fungsi besar ternyata masih relatif tidak banyak lah. Ada berapa fungsinya? Oh, ada 23 Pak. Fungsi-fungsi utama gitu ya. Tapi kalau sampai didetilkan, wah itu jangan kaget. Seringkali ratusan itu. Ratusan ya. Jadi kalau fungsi utama misalnya, wah saya mau membuat aplikasi mobile banking. Apa saja fungsinya? Oh, login, logout. Ya, atau bahkan login satu, logout satu, lalu hal-hal yang berkaitan dengan tabungan, deposito, ya dan seterusnya. Oh, nggak banyak ya. Tapi jangan salah, tabungan tuh lihat tabungan, setor tabungan, tarik tabungan dan seterusnya. Itu sub-sub-subnya dikumpulkan, wah total jadi apa? Ada 180 fungsi ternyata, gitu ya. Nah, ini seringkali dibuatkan tabel seperti ini. Ini daftar requirement, ya, requirement nomor 1, nomor 2, nomor 3 dan seterusnya. Jadi diberi nomor supaya mudah. Jadi nanti ngeceknya juga mudah. Kita mau hari ini kita mau ngecek requirement nomor berapa, gitu ya. Lalu ini adalah aspek dari sistem. Jadi sistem itu sudah dibagi jadi modul-modul begitu ya. Nah, nanti ini terkait requirement ini terkait dengan modul yang mana. Jadi dengan demikian ketika saya mau melakukan pengujian, apakah requirement ini sudah tercapai atau tidak? Oh, ternyata ini nyambung dengan aspek nomor 3, aspek nomor 5. Ya, nah gitu. Untuk memudahkan seperti itu. Ya. Baik, yang requirement-nya adalah seperti itu. Ya. Namun saya masih punya sejumlah slide yang tidak akan saya bahas satu persatu lagi. Ya, jadi sisanya itu adalah standar. Saya akan memperkenalkan standar. Kan semua sekarang bertanya-tanya. Oke Pak, sudah paham, cukup jelas yang tadi dijelaskan ya. Pertanyaannya, lalu saya kalau membuat requirement, apakah bebas suka-suka saya? Nah, kira-kira gitu kan. Tentunya kalau bebas atau tidak boleh suka-suka, acuannya yang mana? Ya, nah ini kira-kira gini dulu penjelasannya ya. Ada perusahaan tertentu yang sudah sangat maju ya pengelolaan IT-nya, requirement-nya itu mereka punya standar requirement sendiri. Jadi misalnya ginilah, misalnya saya sebagai tim ini ya pengembang aplikasi,
dibayar katakanlah oleh Bank X, sebuah bank. Wah, Bank X ini demikian hebat, serba IT. Ya. Nah, dia punya standar requirement, dokumennya gimana, aspek-aspek requirement apa saja. Jadi, Bank X itu ngasih ke saya sebagai pemenang tender. Pak, Bapak harus buat requirement, ikut standar ini ya Pak ya, standar kami. Nah, itu bisa. Ada juga situasi perusahaannya tidak seperti itu. Ya, biasanya kalau tidak seperti itu, yang paling elegan itu kita mengacu pada standar yang umum yang sering dipakai. Ya, salah satunya adalah standar IEEE yang sedang kita baca ini. Nah, ada di dalam IEEE yang mana saja, saya kira itunya dilihat aja. Ini slide yang saya tampilkan ini hanya contoh saja, ya. Ini memang bukan standar paling up to date dari IEEE, ya. Tapi tentang software requirement, ya. Yang paling up to date itu ada ini ya, merupakan versi perbaikan yang terakhir itu ada tahun 2018. Saya tidak punya dokumennya, ya. Nggak tahu Pak Yusuf punya nggak ya? Kalau punya nanti barangkali bisa di share minggu depan, gitu, share diperlihatkan gitu ya. Nah, tapi intinya mirip lah, similar. Hanya ada penyempurnaan, ada aspek yang ditambahkan. Saya kira tujuan kuliah kita kan exercise saja ya, supaya paham saja kira-kira standar seperti apa. IEEE organisasi apa? Saya kira saya nggak bacakan lagi ya. Nah, jadi standar yang berhubungan dengan pengembangan aplikasi itu sebetulnya banyak ya. Requirement itu, standar requirement hanya salah satu dari demikian banyak standar-standar di lingkungan pengembangan aplikasi ya. Nah, ini standar itu perlu untuk yang cetak merah ini, yaitulah untuk tujuan itu, supaya software customer lebih akurat begitu ya, supaya supplier lebih memahami dan seterusnya ya. Nah, kemudian ini benefit-benefitnya, manfaatnya ya, saya nggak bacakan lagi karena secara konsep tadi kita sudah bicara sangat panjang gitu. Nah, ini barangkali ya. Jadi dokumen standar itu isinya seperti ini. Ya, isinya seperti ini ya, ada overview, ada references, ada definitions, ada considerations for producing a good SRS ya. Lalu ini bagian kelima. Tadi kan ini 1 sampai 4 sambungannya ini. 5 ya. Jadi kalau kita lihat 5 itu the part of an SRS. Jadi di dalam standar ini bagian 5 dari standar ini itu diperlihatkan. Artinya kalau kita mau mengadopsi standar yang ini ya, maka SRS yang kita buat itu bagian-bagiannya ini sudah ada tuh ya. Harus ada bagian introduction, ada bagian overall description, ada bagian specific requirement, ada bagian support information. Tampaknya gampang ya. Oh, cuma 4. Ya, cuma 4, nanti kita lihat cabang-cabangnya apa gitu ya. Ya. Tapi intinya kalau kita membuat dokumen requirement mengacu pada standar IT, kita tuh harus membuat sebuah dokumen yang isinya mengandung 4 ini. 51, 52, 53, 54. Ya. Mari kita mulai bahas satu persatu dengan cepat ya. Overview, apa isi overview itu? Ini bla 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 begitu ya, tentang requirement itu apa, supaya kita punya persepsi yang sama secara formal ya. Kemudian references itu memperlihatkan daftar referensi.
termasuk ini standar-standar yang lain selain requirement, tapi berhubungan dengan requirement. Ya, saya nggak tulis semua karena terlalu panjang itu. Ya, nggak saya kutip semua. Sini. Kemudian yang ketiga, definitions. Nah, berbagai definisi yang harus dipahami atau yang spesifik terkait dengan requirement itu harus dibahas. Di sini ya, harus ada daftarnya dan penjelasannya. Sehingga nanti pembaca manapun, nah itu paham ya mengenai istilah-istilah itulah. Nah, diantaranya ini pasti gitu. Empat istilah ini harus dijelaskan supaya sama persepsinya. Ya, yang pertama itu adalah mungkin lebih mudah kita bicara customer dan supplier. Customer, the persons ya, atau kumpulan orang who pay for the product and usually decide the requirement. Jadi customer itu adalah orang yang membayar supplier ya untuk membuat software. Ya, jadi di sini supplier the person or persons who produce a product for customer. Dalam hal ini software yang membuat. Nah, customer dan supplier itu diikat dengan kontrak gitu ya. Kemudian user, kalau ini adalah customer supplier itu dua pihak ya, yang membayar dan yang dibayar ketika kontrak terjadi. Tapi nanti hasilnya kan sebuah aplikasi software kan. Software itu akan dipakai dalam bisnis. Siapa yang akan pakai? Nah, ini yang disebut user. Ya, kalau ada istilah-istilah lain, ya tambahkan definition. Ya, baik. Berikutnya adalah consideration for producing a good SRS. Ya, jadi ini apa yang harus diperhatikan, begitu ya, ketika kita mau membuat SRS yang baik, begitu harus memperhatikan apa saja. Nah, ini semua dijelaskan di sini. Saya tidak jelaskan lagi ya, hanya mengatakan itu tuh ini 41, 42 dan seterusnya kan ini. 41, 42, 43 terus sampai 48 itu menjelaskan daftar hal-hal yang harus diconsider oleh kita, yang harus diperhatikan ya dalam membuat SRS yang baik. Tentunya agar SRS yang baik, semua ini pahami dan praktekkan oleh kita. Ya, kira-kira seperti itu ya. Ini ada penjelasannya. 41, 42, 43, 44, 45, terus sampai 48. Ya. Nah, ini semua saya kutip dari standar ya. Dari standar. Artinya ketika kita mendeklar, oh saya mengadopsi standar ini. Ya harus dibaca dengan baik, lalu ikuti. Ya, kalau kita mendeklar itu. Nah, bisa jadi sebuah perusahaan awalnya dari standar ini, tapi dia tambal sulam. Wah, ininya kurang detail. Saya tambahkan lah. Misalnya bank, ya di sini security kurang didetailkan. Saya tambahkan harus lebih detail tentang security misalnya. Ya, atau bagian apa? Wah, ini berlebihan, saya nggak perlu begini. Ya, dikurangi. Ya, itu silakan. Bebas-bebas saja, tapi setelah tambah sulam jangan mengatakan lagi saya mengikuti standar ini ya, berarti standar baru yang sudah dimodifikasi ya. Oke, jadi apapun sumbernya silahkan, yang penting ada referensi sehingga nanti jangan ini ya, jangan SRS yang mau gue lah sendiri-sendiri ya. Nah, sekarang bagaimana kita membuat dokumen SRS? Kan tadi yang sudah kita bahas sejak awal kuliah itu kan pemahamannya kan ya. Wujud akhirnya kan tadi yang elicitation dan sebagainya, 6 itu 6 langkah. Kan yang 5 specification itu kan dokumen SRS kan. Nah, tolong ingat dokumen SRS itu apa isinya? Nah, kalau kita ngambil standar ini, isinya itu dijelaskan ini 51 sampai 54. Ya. Nah, mari kita coba lirik.
ya, 51 sampai 54 ya. Jadi 51 itu adalah, jadi inilah struktur dokumennya harus begini. Ada pertama 51 itu tentang apa? Introduction. Lalu harus ada subnya, purpose, scope, definition, ya, references, kemudian overview. Nah, lalu yang kedua overall descriptions, ya, kan? Yang kedua overall description tuh 52, ya. Ini overall description tuh ini product perspective, product function, user characteristic, constraint, lalu assumption and dependencies. Ya. Yang ketiga specific requirement. Apakah ada requirement yang khusus? Tidak biasanya ini ada di dalam software secara umum. Lalu di sini khusus ada. Nah, tuh ya. Misalnya saja, wah ini Pak, ini kan software untuk bank. Ya, walaupun sistem di luar dugaan down, tapi kita nggak boleh ada data yang hilang, data transaksi. Nah, salah satunya data itu harus double di 2 tempat atau lebih. Sehingga kalau ada data yang rusak, kita bisa pulihkan dari lokasi yang lain. Ini contoh sederhana. Jadi keperluan-keperluan yang spesifik seperti itu, nah di bagian 3, specific requirement. Ya, atau Pak, ini tuh memang sederhana, Bapak diminta membuat dokumen filing system. Tapi yang disimpan itu semua rahasia negara, Pak. Jadi Bapak pikirkan bagaimana caranya supaya ini kalau ada hacker sehebat apapun, perlu waktu yang panjang untuk membobol sistem ini, gitu ya. Nah, itu specific requirement. Misalnya seperti itu. Ya. Ya. Ini kan ya, sudah kelihatan nih semuanya. Sisanya nggak saya bahas lagi ya. Ada nih. Tuh. Penjelasan, tapi slide-nya ada semua nih. Purpose itu isinya apa? Scope isinya apa? Ya. Lalu definition isinya apa dan seterusnya. Sudah lengkap nih. Ya. Nah, lalu saya tadi sudah menyampaikan bahwa apa? Bahwa ini saya lupa ya, slide yang saya buat ini mengacu pada versi standar yang tahun berapa. Tapi sebagai catatan, versi paling akhir dari standar seperti ini dari IEEE itu tahun 2018. Nah, tapi saya juga nggak punya dokumennya karena harus beli itu. Kalau ingin punya. Kalau yang lama jadul itu ada salah satunya 84 gitu ya. Ada yang tahun 98. Nah, itu sudah banyak PDF-nya beredar itu. Ya. Nah, tapi saya kira kalau untuk belajar saya kira bisa yang manapun, nggak ada masalah. Ya, hanya untuk tahu aja tadi bahwa the most up to date itu 2018 kalau tidak salah ya. Ini versi yang lama entah tahun berapa saya lupa, tapi datanya ada semua dan ini semua dari standar itu saya ambil. Ya. Oke, jadi sepertinya simpel kan? Oh, hanya 4 nih, 1, 2, 3, 4. Tapi tadi detailnya sudah ada ya, anak-anaknya dari 4 itu luar biasa banyaknya, sehingga kalau mau membuat dokumen requirement yang lengkap, mengikuti standar ini ya jadilah dokumen yang cukup tebal. Ya. Oke, lalu ya ini akhirnya jadi template dokumen.